Seorang wanita ditemukan tidak bernyawa tepat di dekat pintu masuk di rumahnya sendiri. Kepolisian berupaya mengungkapkan pelaku dari kasus ini, tetapi dikarenakan teknologi yang belum memadai, sehingga proses penyelidikan menjadi terhambat. Tetapi walaupun begitu, waktu demi waktu terus berjalan. Polisi tidak pernah menyerah dalam menyelidiki kasus ini. Hingga pada akhirnya, setelah 40 tahun, kasus ini pun terungkap melalui DNA yang terdapat pada sebuah karpet yang teridentifikasi cocok dengan DNA yang terdapat pada sebuah kaleng minuman bekas. Siapakah pelakunya? Dan bagaimana polisi berhasil mengungkap kasus ini? Inilah Hafi Story, terungkapnya kasus pembunuhan Sylvia Quayle. Sylvia Quayle lahir pada tanggal 23 September 1946 di Colorado, Amerika Serikat. Ia bertumbuh bersama dengan kedua orang tuanya di kota Cherry Hills bersama dengan seorang adik perempuannya. Cherry Hills adalah sebuah kota kecil dengan jumlah penduduk sekitar 5.000-an orang. Sylvia dikenal sebagai wanita yang ramah, santun dan penyayang, terkhusus kepada kedua orang tua dan adik perempuannya. Dia bekerja sebagai seorang sekretaris di sebuah firma arsitektur di Cherry Hills, kota tempat ia dilahirkan. Walaupun bekerja sebagai seorang sekretaris, ia juga seringkali memanfaatkan waktunya untuk hobinya, yakni membuat kue dan penjualan kaos. Untuk diketahui, walaupun tinggal di kota yang sama dengan orang tuanya, Sylvia tinggal berpisah dengan kedua orang tuanya atau tinggal berbeda rumah dengan jarak hanya sekitar 150 meter. Pada musim panas tahun 1981, malam itu tanggal 3 Agustus 1981, ia baru saja tiba di rumahnya. Ia langsung beristirahat setelah seharian ia bekerja. Pada pukul 11 malam itu, ia sempat menghubungi adik kesayangannya. Mereka berdua berencana untuk menghabiskan waktu bersama pada keesokan harinya. Seusai menelpon adiknya, ia pun bergegas menuju tempat tidur, lalu ia berbaring untuk beristirahat. Keesokan paginya, pada tanggal 4 Agustus 1981, pada pukul 8 pagi, sang ayah yang bernama William datang untuk menjemput anaknya untuk sarapan bersama di rumahnya. Karena itu adalah rutinitas mereka setiap harinya. Tetapi begitu sang ayah tiba, suasana rumah tempat tinggal Sylvia tampak aneh. Pintu masuk terbuka lebar, dan begitu William masuk, seketika ia merasa hidupnya hancur berkeping-keping. Hal ini dikarenakan ia menemukan anak kesayangannya, Sylvia Quayle, berbaring tak bernyawa. Kedua kakinya terbuka lebar menghadap pintu masuk dengan kondisi telanjang dari leher ke bawah. Bajunya pun yang ia kenakan telah ditarik ke atas menutupi wajahnya. Sebuah handuk putih kecil diletakkan untuk menutupi leher dan wajahnya. Lalu William sang ayah memindahkan handuk kecil itu untuk menutupi bagian sensitif pada tubuh anaknya.
Kemudian ia mencoba menelpon polisi, tetapi sayang sekali gagal karena sambungan telepon rumah sudah diputus oleh pelaku. Beberapa saat kemudian, ia berhasil menelepon pihak berwenang, dan ketika polisi tiba, William menjelaskan bahwa ketika ia tiba di rumah anaknya, ia menemukan anaknya sudah tergeletak tidak bernyawa. Ia juga menceritakan bahwa ia telah memindahkan handuk kecil yang terdapat pada wajah anaknya ke area sensitif pada tubuh Sylvia. Lalu polisi meminta William untuk mengembalikan posisi handuk itu kepada posisi semula guna untuk mendokumentasi kejadian. Penyelidikan pun mulai dilakukan oleh kepolisian. Tim forensik mengatakan Sylvia telah ditikam dan diruda paksa oleh pelaku. Pada lehernya ditemukan memar berbekas jari yang diduga pelaku telah mencekik Sylvia sebelum pada akhirnya membunuhnya. Lengan dan jari-jarinya pun terdapat luka parah yang menunjukkan bahwa Sylvia sempat melakukan perlawanan terhadap pelaku. Penyebab kematiannya diduga kehabisan darah akibat 3 luka tusukan yang mengenai hati dan kedua paru-parunya. Juga terdapat sebuah luka tembakan pada kepalanya. Dari TKP, penyidik menemukan sebuah pisau berdarah yang berada tidak jauh dari tubuh Sylvia. Sepasang dalaman juga ditemukan di balik pintu depan rumahnya. Pihak berwenang mengatakan bahwa kejadian itu terjadi sekitar pukul 11 malam, seusai Sylvia menelpon adik kesayangannya. Polisi juga menemukan tirai kamar mandi sudah disobek, dicabut, dan dibuang ke rerumputan liar di sekitar rumah Sylvia. Hal ini menandakan bahwa pelaku memasuki rumah Sylvia melalui jendela kamar mandi yang tidak tertutup. Kerabat dan keluarga bersama penduduk setempat berusaha keras untuk menemukan pelakunya. Polisi berhasil menemukan 100 bukti pada TKP. Tetapi sayangnya teknologi pada saat itu belum secanggih saat ini, sehingga tidak banyak yang bisa dilakukan. Beberapa waktu setelahnya, polisi bersama tim forensik mengumpulkan dan menyimpan semua bukti-bukti itu dan berharap semoga suatu saat dapat mengungkap siapa pelaku di balik hilangnya nyawa Sylvia Coyle. Waktu pun terus berganti, namun belum juga menemukan tanda-tanda akan terungkapnya sang pelaku pada kasus ini. Hal ini dipersulit karena tidak adanya saksi mata pada waktu kejadian. 2 tahun setelah itu, pada tahun 1983, pihak berwenang memutuskan untuk kembali melakukan peninjauan terhadap kasus Sylvia Coyle. Beberapa tahun sebelumnya, ketika Sylvia Coyle masih hidup, polisi telah merintis teknologi baru yang bernama Alternative Light Sourcing, yang berarti sumber cahaya alternatif, di mana teknologi ini menggunakan sinar laser untuk mendeteksi barang yang ditemukan. Tetapi sayang sekali, teknologi ini tidak memberikan bantuan yang lebih untuk kasus ini. Hingga beberapa saat setelahnya, pada tahun yang sama, sinar laser ini digunakan untuk mendeteksi cairan asing yang terdapat pada karpet yang diambil oleh pihak berwenang di rumah Sylvia. Namun, hal ini juga tidak bisa mengungkap pelaku pada kasus ini. Dan kasus ini pun kembali menemukan jalan buntu. 12 tahun kemudian, pada tahun 1995,
Ketika penggunaan teknologi DNA telah dilakukan secara masif, pihak berwenang mengirimkan potongan karpet tersebut ke Biro Pusat Investigasi untuk kembali melakukan pengujian. Tetapi penelitian ini tidak berhasil memberikan petunjuk apapun, karena DNA Sylvia tidak cocok dengan database DNA kepolisian. 5 tahun setelahnya, pada tahun 2000, FBI bekerja sama dengan sebuah perusahaan yang bernama United Data Connect untuk melakukan pengujian silsilah genetik pada DNA pelaku kriminal. Hasilnya sangat mengejutkan. DNA Sylvia ditemukan pada 3.300 profil DNA. Ini berarti polisi harus bekerja lebih keras lagi. Berbagai upaya pun mulai dilakukan, mulai dari memeriksa latar belakang, menyelidiki domisili masing-masing, apakah ada yang pernah tinggal di Colorado pada sekitar tahun 1981, hingga mendatangi setiap profil satu persatu. Dan pada akhirnya, jerih lelah pihak kepolisian membuahkan hasil yang memuaskan. Berdasarkan berbagai upaya yang dilakukan, hasil penyelidikan mengerucut kepada seorang pria yang bernama David Anderson. Diketahui, David pernah tinggal di kota Cherry Hills, Colorado pada tahun 1981, sebelum akhirnya ia pindah ke sebuah kota kecil, yakni di Cozad, Nebraska. Akhirnya pada tanggal 17 Januari tahun 2021 baru-baru ini, pihak berwenang mendatangi David Anderson di kediamannya di Cozad, Nebraska. Saat itu, polisi belum bisa melakukan penangkapan terhadap David karena statusnya masih sebagai tersangka. Ia belum terbukti melakukan tindakan kejahatan tersebut. Polisi pun terus melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk menemukan bukti yang kuat agar bisa menangkap David Anderson. Polisi tidak kehilangan akal. Lalu mereka memutuskan untuk memantau gerak-gerik dan aktivitas David melalui sebuah mobil yang terparkir di dekat rumahnya. Mereka sengaja berkemah di sana. Pemantauan memasuki hari kedua ketika David terlihat membuang sampah di depan rumahnya. Polisi lalu mengambil kantong sampah tersebut yang di dalamnya berisi 2 botol bir dan 2 botol kaleng minuman soda. Lalu semuanya dikirimkan ke laboratorium forensik untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan lab menyatakan pada kaleng Coca-Cola bekas minuman David memiliki kecocokan DNA yang ada di karpet rumah Sylvia. David yang telah berusia 62 tahun pun ditangkap pada tanggal 10 Februari 2021 dan diterbangkan ke Colorado untuk menjalani investigasi lebih lanjut. David juga menjalani persidangan dengan dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Jika ia terbukti bersalah, maka ia akan divonis hukuman penjara seumur hidup tanpa adanya kebebasan bersyarat. Yang juga paling menyedihkan pada kasus ini adalah ayah Sylvia yang terlebih dahulu menemukan anaknya tewas telah meninggal dunia. Beliau meninggal pada tahun 1999, disusul meninggalnya Mary, ibu Sylvia, beberapa tahun kemudian. Kedua orang tuanya tak sempat menyaksikan keadilan bagi putri mereka. Keluarga dan kerabat Sylvia merasa puas dan berterima kasih kepada pihak berwenang yang telah berupaya dan bekerja keras dalam mengungkap kebenaran kasus ini. 40 tahun adalah waktu yang sangat panjang bagi sebuah kasus
untuk diselesaikan. Harapan masih ada bagi setiap orang yang menunggu keadilan, dan untuk setiap pelaku kejahatan yang mengira dirinya bisa lolos. Ingat, keadilan tetap ada dan kebenaran akan terungkap. Semoga Sylvia Quayle beristirahat dengan tenang dan ayah ibunya bisa ikut berbahagia atas terungkapnya kasus ini. Dan untuk kita semua, semoga senantiasa diberikan kesehatan dan perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Mohon support terus channel ini dengan mengklik tombol subscribe di bawah video, lalu aktifkan notifikasinya. Dan jangan lupa sebarkan juga video kisah nyata ini kepada teman, sahabat, dan keluarga. Saya Hafi mengucapkan terima kasih.